Halo, kami mau menawarkan asuransi. Apa? Asuransi? Halo guys, kembali lagi nih sama gue Randy. Nah, kemarin banyak banget tuh yang bertanya tentang Golden Triangle, bagian yang financial planner. Memang kemarin gue udah sebut tuh, di dalam financial planner ada 3 hal yang wajib atau penting yang dimiliki. Yang pertama adalah pendidikan anak, lalu backup plan, dan yang ketiga adalah pensiun. Bagaimana kita nyiapin pensiun ya, intinya gitu. Tetapi hari ini gue mau bahas tentang yang namanya backup plan, karena ini hal yang paling istilahnya urgent banget ya. Yang namanya backup plan pasti hal-hal yang kita nggak inginkan terjadi, tetapi jika itu terjadi, ya, apa yang sudah kita persiapkan. Nah, backup plan ini sebenarnya cocok buat generasi millennials yang memang masih punya anak yang masih kecil, ya, karena ini istilahnya dana yang paling dibutuhkan buat mereka. Nah, untuk gimana ini gue akan jelasin ya. Nah, yang namanya backup plan, kenapa gue bilang bahwa cocok untuk generasi millennials yang baru punya anak atau anaknya masih kecil, itu karena gini guys, gue gambar dengan grafik ya. Katakanlah anak usia 3 tahun. Dia baru bisa mandiri usia 25 tahun ke depan. Nah, walaupun banyak kan yang di atas 25 tahun, tapi gue ngambil setengah-tengahnya aja, which is 25 tahun sudah bisa mandiri secara keuangan. Nah, kita tahu bahwa ini dibutuhkanlah 22 tahun. Kita tahu juga orang tuanya itu adalah udah pasti, katakanlah sekarang usia 32 tahun, 22 tahun ke depan, berarti orang tuanya akan berusia 54 tahun. Nah, kita tahu bahwa selama 22 tahun ini, yang namanya anak masih bergantung secara finansial terhadap orang tua. Which is orang tua masih terus kasih uang nih, ya. Sampai anak ini mandiri secara finansial. Nah, selama masa ini kita sebutnya dengan masa kritis, di mana orang tua atau istilahnya yang ngasih uang itu nggak boleh yang namanya sakit kritis atau meninggal dunia. Saat itulah dibutuhkan yang namanya backup plan, karena kita nggak pernah tahu resiko bisa terjadi kapan aja. Nah, cara ngitung backup plan, berapa yang harus dimiliki backup plan-nya itu dengan cara 2 cara. Ya, yang cara pertama itu kita bisa hitung dengan caranya income. Ya, jadi di sini income teman-teman harus tahunkan dulu, berarti income dikali 12 dan dibagi bunga deposito. Nah, di sini gue kasih contoh, katakanlah income-nya 10 juta guys ya. 10 juta berarti disetahunkan dikali 12, itu jadi 120 juta. Oke, dibagi bunga deposito, katakanlah 6% guys. Ini udah cukup tinggi ya untuk bunga deposito. Nah, dari sini kita dapat angka, itu adalah, gue kasih merah ya, 2M. Nah, di sini jadi untuk teman-teman yang punya income 10 juta itu dibutuhkanlah backup plan dengan nominal 2 miliar totalnya. Kenapa Ren kok bisa 2 miliar dan tujuannya 2M untuk apa? Jadi gini, pada saat terjadi sebuah risiko yang kita nggak pernah tahu kapan terjadinya, kita bisa menyiapkan uang sebesar 2M, dan 2M ini harus istilahnya gampang di cash kan ya, gampang dicairkan, dan harus bentuknya cash dan harus langsung 2M, tidak boleh dicicil. Tujuan 2M ini gini, pada saat terjadi resiko ya, yang namanya pasangan atau anak kan nggak mungkin bekerja cari duit untuk istilahnya kebutuhan finansialnya dia. 2M ini bisa didepositukan ke bank yang ngasih tadi 6% ini, dan dari 6% ini akan menghasilkan bunga setahunnya adalah 120 juta, dan dari 120 juta kita bagi 12 berarti per bulannya tetap akan mendapatkan income 10 juta per bulan, walaupun orang tuanya atau mesin pencetak uang di keluarga itu terkena resiko sakit atau meninggal dunia. Nah, dengan adanya backup plan ini sebenarnya istilahnya mencegah sebuah keluarga itu terjadi penurunan finansial ya, yang kita nggak inginkan. Ini tadi cara ngitung yang pertama yaitu income. Yang kedua sebenarnya gampang, tinggal dikurangin atau diganti yang namanya income menjadi pengeluaran, karena biasanya pengeluaran pasti lebih kecil daripada income. Jadi pengeluaran disetahunkan dikali 12 dan dibagi bunga deposito, dapatlah nominal yang lebih rendah ya. Misalkan income terlalu tinggi untuk ngitungnya, tetapi ini 2 cara yang teman-teman bisa pakai untuk ngitung bagaimana sih backup plan yang harus dimiliki. Gitu guys. Nah, sekarang teman-teman sudah ngerti cara ngitung yang namanya backup plan. Coba deh sekarang teman-teman semua hitung backup plan sendiri di rumah. Berapa kira-kira backup plan yang teman-teman butuhkan? Memang dalam persiapan backup plan ada beberapa caranya ya, untuk kita bisa
punya uang backup plan segitu ya. Yang pertama itu biasanya orang menggunakan nuyul. Itu pun kalau berhasil ya. Tetapi gue nggak nyaranin. Yang kedua itu adalah menang judi ya, atau nunggu warisan dari atas. Ya itu juga masih, kalau judi 50-50, kalau nunggu warisan ya mau sampai kapan ya. Kan kita nggak tahu siapa yang duluan check out nih. Yang ketiga itu dari asuransi. Itu yang paling ideal, yang paling gampang teman-teman istilahnya punya backup plan itu. Karena di asuransi itu istilahnya beli uang besar dengan uang kecil. Dan untuk persiapannya gue juga nggak nyaranin langsung harus brok semua ya. Misalkan setelah teman-teman hitung backup plan-nya yang dibutuhkan adalah 10M. Nah, teman-teman nggak harus langsung siapkan 10M. Jika secara keuangan itu belum bisa untuk menyiapkan 10M, gue menyarankan bahwa bertahap aja. Jadi mungkin yang pertama 1M dulu langkah awal, lalu nanti mulai ditambah lagi jadi 5M, lalu nambah lagi jadi 7, sampai pada akhirnya dibutuhkannya 10M, teman-teman bisa nyiapin sebesar 10M. Nah, thank you teman-teman sudah lihat videonya. Semoga cara ini bermanfaat dan teman-teman bisa share hal ini ke saudara dan keluarga ya. Ya, hitung-hitung lumayan dapat rumus untuk ngitung seenggak-enggaknya teman-teman jadi sedikit seperti financial planner. Thank you sudah lihat videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.